Hai, kami dari kelompok KKM PKM jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Desa Sungai Pangkalan 2, Kabupaten Bengkayang, tahun 2020. Saya Sultan Antara Sakti Mode Siregar, Prodi Ekonomi Pembangunan. Dan saya Feni Febrianto, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini kami akan melaporkan hasil KKM kami yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus sampai dengan 6 September tahun 2020. Kami memilih Desa Sungai Pangkalan 2 sebagai tempat PKM kami karena merupakan kampung halaman saya sendiri, kemudian potensial secara sumber daya alam, baik darat maupun laut. Lalu dikarenakan kondisi geografis yang jauh daripada pusat kabupaten tetapi sangat dekat dengan jalur utama perekonomian Kalbar, yaitu Pantai Utara, yang menghubungkan antar kabupaten di Kalimantan Barat. Desa Sungai Pangkalan 2 dibentuk pada tahun 1960 dengan luas 2.574 hektar dan dengan batas di utara dengan Desa Rumanjaya, di selatan dengan Desa Sungai Pangkalan 1, di timur dengan Desa Pawangi, dan di barat dengan Laut Natuna. Jumlah penduduk yang ada di Desa Sungai Pangkalan 2 berjumlah 6.500 jiwa dengan total 4.510 kakak. Kemudian mayoritas pekerjaan yang ada di Desa Sungai Pangkalan 2 yaitu wira swasta dengan penganut agama lebih banyak agama Islam dan mayoritas suku yaitu suku Tionghoa. Kali ini kami akan sedikit menjelaskan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selama KKM PKM jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Desa Sungai Pangkalan 2. Selama KKM PKM di Desa Sungai Pangkalan 2, kami melakukan beberapa aktivitas. Aktivitas kami dimulai dari Anjang Sana ke kantor Desa Sungai Pangkalan 2. Di sana, kami berkenalan dengan seluruh aparatur desa dan berbincang bersama Bapak Sekretaris Desa mengenai gambaran Desa Sungai Pangkalan 2. Dimulai dari aktivitas perekonomian, kualitas infrastruktur, kondisi sosial budaya, suku, agama, dan potensi yang dimiliki Desa Sungai Pangkalan 2. Kami juga diminta membantu pihak desa untuk mengisi data kartu keluarga Desa Sungai Pangkalan 2 di website Kementerian Dalam Negeri, yaitu prodeskel.go.id. Kegiatan kami selanjutnya yaitu hadir dalam acara perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kegiatan tersebut berupa perlombaan yang ditujukan untuk anak-anak dan orang dewasa yang dilaksanakan di salah satu dusun yang ada di Desa Sungai Pangkalan 2, yaitu Dusun Pangkalan Darat. Kegiatan tersebut dilaksanakan sejak tanggal 12 Agustus hingga 18 Agustus 2020. Perlombaan terbagi dalam dua waktu, yaitu perlombaan di siang hari dan perlombaan di malam hari. Lomba di siang hari berupa lomba memasukkan paku ke dalam botol, balap karung, bola dangdut, tarik tambang, dan yang terakhir yaitu lomba panjat pinang yang dikhususkan bagi pemuda yang ada di dusun Pangkalan Darat. Dilanjutkan pada malam hari yaitu terdapat lomba azan, sholat, membaca surah-surah pendek yang ditujukan untuk anak kecil, dan lomba karaoke bagi para orang tua yang akan mengikuti perlombaan.
Kami juga mengikuti kegiatan Posyandu yang diadakan 1 bulan sekali di Desa Sungai Pangkalan 2. Kualitas infrastruktur di Desa Sungai Pangkalan 2 secara garis besar sudah lengkap. Kondisi jalan sudah cukup baik, akan tetapi terdapat beberapa ruas jalan di Desa Sungai Pangkalan 2 yang dalam kondisi buruk. Kondisi jalan tersebut belum diperbaiki sehingga menyulitkan aksesibilitas masyarakat baik dari sisi penjualan hasil alam dan perpindahan orang. Kemudian, Desa Sungai Pangkalan 2 memiliki sebuah jembatan yang sangat baik. Jembatan tersebut digunakan untuk menghubungkan Dusun Pangkalan Makmur dan Dusun Pangkalan Darat, dan juga menghubungkan Desa Sungai Pangkalan 2 dengan Desa Pawangi di Kecamatan Capkala. Satu hal yang harus menjadi perhatian pemerintah yaitu masih banyak tempat yang belum terjangkau jaringan internet di Desa Sungai Pangkalan 2. Hal ini kami rasakan langsung sehingga membuat rasa yang sedikit tidak nyaman dalam mencari jaringan internet. Karena pada zaman yang begitu modern seperti saat ini, ditambah dengan kondisi pandemi yang mengharuskan siswa untuk belajar di rumah, seharusnya lokasi-lokasi seperti Desa Sungai Pangkalan 2 sudah bisa untuk mengakses jaringan internet di seluruh wilayah desa. Desa Sungai Pangkalan 2 memiliki pemuda-pemudi ataupun masyarakat yang cukup aktif dalam kegiatan berorganisasi. Hal ini dapat dilihat dari adanya organisasi yang mereka namai dengan HIMPAD, yaitu Himpunan Pemuda-Pemudi Pangkalan Darat. HIMPAD sendiri terdiri dari pemuda-pemudi Dusun Pangkalan Darat yang merupakan salah satu dusun yang ada di Desa Sungai Pangkalan 2. HIMPAD sudah berdiri sejak tahun 2004 hingga sekarang dan sering mengadakan kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat, seperti rutin mengadakan agenda perayaan 17-an. Selain HIMPAD, masih ada organisasi lain yang beranggotakan ibu-ibu desa Sungai Pangkalan 2, khususnya Dusun Pangkalan Darat. Organisasi tersebut memiliki sebuah lahan yang digunakan untuk bercocok tanam sayur-mayur seperti seledri, cabai, tomat, terong, sawi, yang nantinya akan dijual kepada masyarakat yang ada di sekitar desa tersebut. Desa Sungai Pangkalan 2 memiliki beberapa potensi sumber daya yang menurut kami masih bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi, terutama dari segi ekonomi. Adapun beberapa potensi tersebut, yang pertama ialah kelapa, pabrik cabai Kaisar, dan madu kelulut Ibnu Trigona. Secara geografis, Desa Sungai Pangkalan 2 jika dilihat memang dikelilingi oleh banyak sekali perkebunan kelapa. Hal ini tentu saja akan berdampak pada hasil panen kelapa yang dilakukan. Hasil kelapa di Desa Sungai Pangkalan 2 dari hasil wawancara kami dengan 2 pengepul di sana dapat dikatakan cukup besar. Dalam satu hari, 2 pengepul tersebut bisa mendapatkan sekitar 30-35 ton kelapa dari masyarakat Desa Sungai Pangkalan 2. Dari 2 pengepul yang ada, harga yang ditawarkan kepada masyarakat untuk sekilo kelapa yang dibeli tersebut berbeda. Pengepul A menawarkan harga untuk sekilo kelapa kualitas A yaitu seharga Rp2.300 dan untuk kelapa kualitas B seharga Rp1.600. Sedangkan pengepul B
harga sekilo kelapa kualitas A yaitu Rp2.600 dan kelapa kualitas B seharga Rp1.900. Kelapa-kelapa tersebut nantinya akan dipilih sesuai kualitas dan akan diekspor ke luar negeri seperti Thailand, Vietnam, Hong Kong, Jepang, Cina, dan yang terbesar ialah Eropa. Dalam 1 bulan, total kelapa yang dikirim dari 2 pengepul tersebut sekitar 580 ton. Sayangnya, kelapa yang dikirim ialah kelapa yang masih belum diolah menjadi barang jadi, sehingga mengakibatkan keuntungan yang didapat tidaklah sebesar kelapa dalam bentuk barang jadi. Untuk kelapa kualitas B, kopra, dan untuk kelapa yang tidak layak ekspor akan dikirim ke daerah Singkawang dan Setabuk Besar untuk diolah menjadi minyak dan santan kelapa. Sebenarnya, hasil kelapa yang besar seharusnya dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi barang jadi, sehingga dapat menaikkan harga jual terhadap kelapa itu sendiri. Kelapa merupakan tanaman yang bisa diolah menjadi beragam hasil olahan. Buahnya dapat diolah menjadi nata de coco, kue, santan kelapa, minyak kelapa, gula kelapa, dan masih banyak lagi. Begitu pula dengan bagian tanaman lainnya. Lanjut pada potensi yang kedua, pabrik cabai Kaisar. Di desa Sungai Pangkalan 2 terdapat sebuah pabrik cabai olahan, yaitu pabrik cabai Kaisar. Pabrik cabai ini sudah berdiri sejak tahun 2000 hingga sekarang. Pabrik ini memproduksi cabai yang diolah menjadi sambal kemasan untuk dikonsumsi. Seperti yang kita tahu, bahwa masyarakat Indonesia memang menyukai makanan yang mempunyai cita rasa pedas. Dan rasa pedas tersebut biasanya didapatkan lewat cabai olahan yang dijadikan sambal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jenis produk cabai olahan yang dijual di pasaran, seperti supermarket, toko kelontong, atau di pasar-pasar modern maupun tradisional. Adapun proses pembuatan cabai Kaisar adalah yang pertama, cabai segar yang sudah dicuci digiling terlebih dahulu supaya halus. Kemudian terdapat campuran lainnya, yaitu bawang putih yang akan digiling setelah tebal. Setelah itu, hasil gilingan akan dimasak hingga kental, dan jika sudah kental akan dicampur dengan tepung maizena. Apabila proses kedua sudah selesai, maka cabai tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah tong berukuran besar untuk didinginkan. Apabila adonan cabai dirasa sudah dingin, maka adonan tersebut akan dikemas ke dalam botol-botol yang sudah disiapkan dan akan diberi label perusahaan. Jika sudah selesai dikemas, cabai yang sudah menjadi sambal tersebut akan dimasukkan ke dalam kardus yang sudah disiapkan untuk dikirim ke tempat pemesan. Potensi yang terakhir ialah madu kelulut Ibnu Trigona. Usaha madu kelulut Ibnu Trigona dimulai sejak tahun 2014. Usaha ini uniknya dimiliki oleh seorang pemuda yang bernama Ibnu Safraniansyah. Ibnu sendiri memulai usaha madu ini awalnya dikarenakan melihat beberapa sarang lebah kelulut di sekitar area rumahnya, sehingga membuat ia tertarik dan ingin mempelajari bagaimana cara membudidayakan lebah tersebut. Setelah ia mengetahui cara membudidayakan lebah tersebut dengan modal yang ia punya, ia mencoba untuk memulai usaha madu kelulut. Dimulai dari pembuatan sarang untuk lebah kelulut yang berjumlah 20 sarang dan ditempatkan di belakang rumahnya. Setelah dirasa cukup berhasil, Ibnu mulai memperbanyak jumlah sarang
Hingga saat ini, sarang yang ia miliki sebanyak 300 sarang yang terletak di 3 lokasi yang berbeda. Lebah kelulut yang ia budidaya merupakan jenis lebah Trigona itama. Madu kelulut Ibnu sudah memiliki sertifikat halal dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2019. Dengan demikian, madu kelulut Ibnu aman untuk dikonsumsi. Bahkan, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Sutarmiji, pernah berkunjung ke peternakan lebah miliknya untuk melihat langsung bagaimana Ibnu membudidayakan lebah kelulut miliknya. Saat KKM-PKM, kami diberi kesempatan untuk melihat langsung ke tempat peternakan lebah Ibnu Trigona yang ada di Dusun Pangkalan Darat. Di tempat yang kami kunjungi, terdapat sekitar 20-30 sarang lebah kelulut yang masih aktif untuk membuat madu. Saat kami datang, memang tidak sedang masa panen, karena menurut Ibnu, lebah kelulut akan kesulitan untuk membuat madu apabila di musim penghujan, sehingga hanya ada beberapa kotak sarang saja yang terdapat madunya. Hingga saat ini, hasil panen madu kelulut Ibnu Trigona sudah lumayan besar, yaitu dalam waktu 4-5 minggu. Dari jumlah 300 sarang, Ibnu bisa mendapatkan total 30 kg atau sekitar 27 liter madu kelulut. Madu kelulut tersebut dijual dalam bentuk kemasan 250 ml, 500 ml hingga 1000 ml. Untuk ukuran 250 ml, harga yang ia tawarkan senilai Rp70.000. Sedangkan untuk yang 500 ml seharga Rp130.000 dan 1000 ml seharga Rp240.000. Madu kelulut Ibnu Trigona sudah dipasarkan di seluruh daerah Kalimantan Barat, kemudian Lampung, Jakarta, Surabaya, Medan, dan yang paling jauh hingga ke Manado. Usaha madu ini begitu menjanjikan. Selain karena minat masyarakat terhadap madu sangat tinggi, sulitnya mencari madu asli membuat masyarakat rela membeli dengan harga yang lumayan mahal. Maka dari itu, usaha madu Ibnu bisa lebih berkembang jika pemasaran yang dilakukan lebih gencar lagi. Selain itu, masyarakat lain seharusnya bisa belajar dari saudara Ibnu bahwa sumber daya apapun yang ada di sekitar kita, jika kita mampu mengolahnya dengan baik, hal tersebut bisa sangat menjanjikan, terutama dalam hal perekonomian. Sekian video KKM-PKM kami di Desa Sungai Pangkalan 2. Semoga apa yang kami tampilkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang menonton. Akhir kata, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Sungai Pangkalan 2. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa kembali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.